warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada sesi ini saya akan membahas tentang cara melakukan pemeriksaan kehamilan. Ada dua fokus kita pada hari ini. Yang pertama, melakukan pemeriksaan atau pengukuran tinggi fundus uteri menggunakan teknik McDonald. Kita akan pakai pita ukur, kemudian kita akan menentukan tinggi fundus uterinya dan menentukan usia kehamilan serta tafsiran berat janin. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan teknik Leopard, yaitu menggunakan jari-jari kita untuk menentukan tinggi fundus uteri, presentasi janin, apakah sudah masuk ke PAP atau belum. Baik, selamat menyaksikan video ini sampai selesai. Baik, pada sesi ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan pemeriksaan pada ibu hamil. Baik, kita mulai dari perlengkapannya terlebih dahulu, yaitu pita ukur. Ya, pita ukur bisa yang ini, mungkin ada yang model satunya lagi yang sudah terlilit yang bagus. Kemudian ada juga kita pakai stetoskop monoral, ya. Baik, kita mulai dari menentukan tinggi fundus uteri pakai pita ukur, ya. Baru kemudian kita lanjutkan dengan teknik palpasi Leopard, gitu ya. Oke, sebelumnya kita harus siapkan dulu pasiennya. Misalnya pasien harus kita minta untuk buang air kecil terlebih dahulu sehingga kandung kemihnya kosong dan memudahkan kita pada saat melakukan pemeriksaan. Yang kedua, kita posisikan ibu dalam posisi tidur terlentang, kemudian kakinya ditekuk, ya, seperti itu. Kemudian kita baru melakukan berada pada sisi kanan ibu, lalu kita menghadap ke muka ibu, lalu satu tangan berada di pinggir sisi kanan ibu dan satu tangannya di sisi satunya lagi. Kemudian kita ketengahkan dulu uterusnya, ya, sampai kita dapatkan puncak dari uterus, berada di fundus uterinya di mana, ya. Kemudian kita menggunakan pita ukur di mana posisinya bagian nolnya berada di simfisis, ya. Jadi seperti ini kira-kira. Satu tangan kita kan berada di fundus, ya. Nah, satunya lagi berada di simfisisnya. Nah, batas simfisis di sini. Jadi nolnya ada di simfisis, ya. Kemudian batas akhirnya di bagian mana? Nah, sampai di situ juga kita letakkan pita ukurnya. Nah, ini kita posisikan dalam kondisi terbalik, tujuannya supaya tidak bias, sehingga kita tidak melebih-lebihkan atau mengurang-uranginya, ya. Baik, nah kita sudah dapat. Lalu kita balik dan melihat, maka hasilnya adalah 21 cm. Nah, hasil ukur itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk menghitung usia kehamilan dan juga untuk menghitung tafsiran berat janin, ya. Kemudian kita lanjut dengan palpasi Leopard, ya. Jadi sama juga kita ketengahkan Leopard 1. Kita ketengahkan terusnya, kita dapat tinggi fundus uteri berada misalnya ini pusat, ya. Kemudian batas akhirnya adalah di 3 jari, maka disebut 3 jari di atas pusat. Kelihatan, ya? 3 jari di atas pusat seperti ini kira-kira. Ya. Kemudian pada Leopard 1 ini kita juga bisa meraba bagian atas ini apa. Bagian atas dari janin ini, bagian di fundus teraba apa. Nah, kalau teraba lunak berarti bulat, nah berarti ini kemungkinan bokok. Kemudian Leopard 2, kita lanjut Leopard 2, satu tangan berada di sisi kanan dan satu tangan berada di sisi kiri ibu. Satu tangan menahan, tangan satunya meraba. Nah, ini tujuannya adalah untuk menilai atau merasakan bagian apa yang teraba pada sisi kiri maupun kanan ibu. Nah, ini ketika saya raba, maka pada bagian sisi kiri ibu teraba bulat-bulat kecil. Nah, kemungkinan ini adalah bagian ekstremitas. Lalu saya mencoba konfirmasi dengan satu tangan yang ada di sisi kiri ibu tadi saya tahan, sedangkan tangan yang satunya saya lakukan pemeriksaan sama seperti tadi.
Nah, ternyata di sisi kanan ibu saya menemukan bentuknya memanjang dan seperti papan, maka kemungkinan posisinya adalah punggungnya di sebelah kanan ibu. Jadi kalau atau disebut dengan puka. Jadi kalau puka itu berarti punggung kanan, punggungnya janin berada di sisi kanan ibu. Ya, oke. Lanjut, Leopold 3. Nah, Leopold 3 ini tujuannya adalah untuk menentukan bagian terbawah janin apa sebenarnya, kemudian apakah sudah masuk PAP atau tidak. Nah, caranya kita bisa satu tangan berada pada fundus dan tangan satunya berada pada bagian simfisis. Kita raba bagian terbawah ini apa. Kalau dia bulat melenting, maka kemungkinan itu adalah kepala. Tetapi kalau bulat lunak, maka kemungkinan itu adalah bokong. Tadi hasil pemeriksaan di bagian atas tadi pada Leopold 1 itu teraba lunak, dan saat saya raba di bagian bawah ini terasa keras dan bulat, berarti itu kepala. Dan artinya konsisten dengan hasil pemeriksaan Leopold 1 tadi ya. Jadi bagian terbawahnya adalah kepala. Lalu bisa kita goyangkan untuk menentukan apakah bagian terbawah janin ini sudah masuk ke PAP atau belum. Nah, kalau memang sudah masuk, dia biasanya saat kita goyangkan seperti ini tidak goyang lagi. Artinya dia sudah masuk PAP dan bisa kita lanjutkan ke Leopold 4. Tetapi ketika kita goyangkan, dia tidak bisa, masih bisa digoyangkan, berarti itu belum masuk PAP. Biasanya tidak dilanjutkan dengan Leopold 4. Nah, kalau dia sudah masuk ke PAP, maka kita lanjutkan Leopold 4 dengan kita menghadap ke bagian kaki ibu, ya. Kemudian tangan kita berada di sisi kiri dan kanan ibu, lalu kita lakukan upaya menyatukan sisi tangan kiri dan kanan seperti ini. Nah, kalau ketemu seperti ini, berarti itu disebut dengan konvergen. Nah, kalau konvergen maknanya adalah belum, sebagian besarnya belum masuk ke PAP. Kemudian kalau sebaliknya, ketika kita satukan, dia tidak bisa menyatu lagi antara sisi tangan kiri dan kanan kita yang memeriksakan, maka divergen. Itu divergen, disebut dengan divergen. Namun berarti bahwa sebagian besar dari bagian terbawah janin itu sudah masuk ke PAP. Kemudian baru kita dari hasil pemeriksaan Leopold tadi, kita bisa menentukan punktum maksimumnya. Nah, punktum maksimum tujuannya untuk apa? Untuk menentukan bagian mana kita bisa meletakkan stetoskop untuk mendengar denyut jantung janin. Nah, kebetulan posisinya tadi adalah presentasi kepala dengan punggungnya punggung kanan. Nah, kemungkinan punktum maksimumnya berada di kuadran kanan bawah pusat. Posisinya di sini. Oke, baru kita menggunakan monoral, kita letakkan pada titik yang kita tentukan tadi, lalu kita dengar DJJ-nya dengan posisi kaki tadi sudah lurus ya, posisi kaki ibu lurus. Kemudian kita mendengar menghadap ke bagian kaki ibu dengan meraba bagian tangan, pergelangan tangan ibu, dan satu tangan kita melihat jam. Kemudian kita tentukan hasil pemeriksaan kita dan kita hitung selama 1 menit penuh, sehingga dari hasil pemeriksaan kita dapat menentukan usia kehamilan, kemudian di mana usia kehamilan ketika berada 3 jari di atas pusat, artinya usia kehamilan ibu 7 bulan. Kalau diminggukan berarti 28 minggu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dari PFU menggunakan pita ukur juga bisa menentukan usia kehamilan. Biasanya itu tinggi fundus uteri dengan menggunakan pita ukur biasanya ditambah 2 cm. Normalnya seperti itu, tapi itu juga selain itu juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus ya. Kemudian dari tinggi fundus uteri menggunakan pita ukur juga kita bisa menghitung tafsiran berat janin dengan cara, kalau hasilnya tadi belum masuk PAP, maka tinggi fundus uteri menggunakan pita ukur dikurang 12 kalau belum masuk PAP, dikali 155, maka dapatlah tafsiran berat janin. Tetapi kalau sudah masuk PAP,
tinggi fundus uteri dikurang 11 dan dikali 1,5. Saya rasa itu saja yang bisa kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.